Kita hari ini membahas ada dua rancangan PKPU ya. Pertama soal daftar pemilih, yang kedua soal pencalonan untuk pilkada kemarin, pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nah, ada beberapa hal yang krusial, terutama selama ini yang menimbulkan kontroversi ya. Kemarin kan kita sama-sama membaca. Kami juga kemarin sudah menegur ya bahwa KPU ini kan pelaksana undang-undang. Jadi tugasnya melaksanakan undang-undang. Nah, PKPU itu kan turunan dari undang-undang. Jadi nggak perlu dikomentari dulu. Ya, kemarin ada dua hal. Minggu sebelumnya Komisioner KPU mengatakan tidak harus mundurkan diri. Seminggu kemudian tidak mundurkan diri. Nah, jadi kami sudah memutuskan ya bahwa khusus ya, jadi ada tiga hal sebetulnya kalau soal pencalonan itu. Yang pertama adalah soal pengunduran diri calon anggota DPR Kabupaten, Provinsi, DPR, DPD RI terpilih ya. Jadi mereka harus sudah menyampaikan pengunduran dirinya pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah ya, supaya tidak lagi ada polemik. Jadi harus sudah menyampaikan pengunduran diri sebagai calon anggota DPR RI pada saat ditetapkannya sebagai bakal calon atau calon kepala daerah itu tanggal 22 September. Nah, kemudian yang kedua soal menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan kepala daerah yang pernah jadi pelaksana tugas, yang PJ segala macam. Nah, itu kita tuangkan murni hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan itu tidak melihat jenis jabatannya, apakah dia pelaksana tugas ataukah PLH dan segala macam, tapi juga dari segi waktunya. Jadi kalau di atas 2,5 tahun itu sudah di atas, dianggap satu periode gitu. Yang ketiga soal penyelenggara pemilu ya. Kemarin kan dalam draftnya teman-teman KPU ini mereka boleh mencalonkan diri tapi sudah harus mengajukan surat pengunduran sebelum PPK dan PPS terbentuk. Nah, ini kan satu pasal yang tidak mungkin diimplementasikan karena PPK sama PPS kan sudah terbentuk. Artinya itu sama aja juga dengan tidak membolehkan penyelenggara itu ikut dalam kontestasi pilkada. Artinya kita rumuskan mereka harus bisa menyampaikan pengunduran diri 45 hari sebelum masa pendaftaran. Nah, jadi itu beberapa hal yang krusial terhadap PKPU ini. Jadi istilahnya tidak ada lagi bahasa bahwa bersedia mengundurkan diri, tapi wajib mengundurkan diri. Tidak ada frasa bersedia atau wajib atau harus itu. Pokoknya poin E itu mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR. Oke, cukup ya. Kalau untuk agenda rapat yang berikutnya? Oh enggak, kita nggak melegalkan, kita anti moral hazard pemilu, anti money politik, anti vote buying. Makanya tadi saya katakan itu nanti akan masuk dalam rapat evaluasi yang sekarang. Ini jam 1 akan kita mulai rapat evaluasi lanjutan dari 2 rapat sebelumnya yang belum selesai. Ya, jadi kita akan melakukan evaluasi secara komprehensif, secara menyeluruh tentang masalah kepemiluan kita semua, termasuk tadi soal-soal itu. Kita kan punya semangat supaya ada revisi undang-undang berkaitan dengan sistem pemilu dan sistem politik yang membuat kita ini Indonesia ini berwibawa kalau misalnya proses-proses politiknya termasuk pemilu juga berwibawa dan bersih. Kalau concern untuk evaluasinya nanti apa yang mungkin jadi perhatian? Seluruh yang berkaitan dengan soal pemilu, penyelenggaraannya itu mulai dari sistem, kebijakan, evaluasi lapangan segala macam, termasuk soal penyelenggaranya. Ya, penyelenggaranya juga kita evaluasi dari tingkat pusat sampai tingkat ke panitia ad hoc itu. Termasuk drama Sirekap yang kemarin sempat jadi masalah itu akan diangkat lagi? Sirekap? Oh iya, semua pokoknya yang berkaitan dengan soal pemilu aja. Oke? Terima kasih ya. Thank you Bang Doli. Ya, kan sebetulnya yang kalau dalam menghadapi pilkada yang akan datang, yang khawatiran kita itu kan masih terjadinya praktek moral hazard pemilu itu, ya, vote buying, ya, kemudian
political transaksional gitu, money politics. Nah, tentu semangat dari evaluasi ini nanti akan kita tuangkan di dalam peraturan yang lebih teknis. Kalau kita bicara tentang peraturan perundangannya kan udah given, ya nggak ada. Kita udah tahu kemarin waktu kenapa kita mau melakukan evaluasi atau revisi undang-undang pemilu dan pilkada di awal kemarin itu. Salah satunya kan kita memang mau menyusun pasal-pasal yang selama ini kita anggap atau kami anggap kurang lengkap bicara tentang soal melawan praktek moralitas pemilu itu. Ya. Misalnya Gakumdu itu dibentuk untuk menindak praktek pidana pemilu. Tapi definisi pidana pemilunya sebelumnya nggak lengkap di dalam undang-undang itu. Nah, tapi kan sekarang undang-undangnya masih yang itu, ya kan? Ya sekarang given undang-undang itu pakai. Nah, nanti kita pelajari apakah misalnya bisa di dalam peraturan lebih teknis, paling tidak meminimalisir dulu lah gitu. Nah ini untuk saya lihat tadi semangat yang berkembang di teman-teman Komisi 2 itu salah satunya itu. Nah, yang nanti ujiannya adalah di pilkada. Bang, tadi ada usulan soal money politik yang abang tolak terkait money politik itu takutnya di pilkada juga bisa diterima. Kenapa? Money politik yang abang tolak tadi. Lah iya itu, tadi kan gini, ada teman-teman yang ya sebetulnya marah lah ya, beberapa kawan-kawan di Komisi 2 ini terhadap apa yang mereka hadapi. Ini bukan soal ada beberapa kawan-kawan Komisi 2 yang nggak terpilih, tapi mereka melihat, menyaksikan secara langsung bahwa praktek-praktek itu masih ada. Makanya tadi sebenarnya sindiran itu yang disampaikan oleh Pak Hugua itu bahwa ya udahlah kalau misalnya nggak bisa ya udah dilegalkan aja. Tapi kan nggak bisa begitu juga. Ya, artinya kan kita nggak boleh permisif terhadap praktek-praktek yang itu kan tidak mendidik masyarakat kita ya menjadi masyarakat yang bermoral dan segala macam itu. Makanya kalau kami sih dari awal pengennya di Komisi 2 itu bertekad untuk menghilangkan praktek itu. Termasuk di pilkada nanti Bang ya? Ya makanya tadi ditanya kan sekarang ya dengan aturan yang seminimal peraturan perundangan yang ada ini sekarang ya kita cari caranya nanti di peraturan lebih teknis di PKPU. Nah nanti kan ada 4 PKPU lagi ya, termasuk soal PKPU pemilihan, pencoblosan. Nah mungkin di situ nanti akan bicara tentang soal kampanye ya. Itu kan nanti akan kita bahas beberapa minggu atau bulan ke depan. Nah mungkin di situ akan kita coba masukkan. Bang, salah satu hal yang jadi sorotan itu kan sebenarnya Sirekap ya Bang. Tadi banyak yang mengeluhkan, kemudian kan KPU juga memutuskan Sirekap ini masih tetap digunakan di pilkada. Nah nanti di Komisi 2 sendiri akan ada mendorong transparansi dana, kemudian vendor-vendor dan lain sebagainya nggak sih Bang untuk Sirekap ini? Ya nggak, makanya ini Sirekap ini sebetulnya harus kita evaluasi. Kita belum memutuskan apakah nanti kita terima. Kan nanti kan Sirekap itu nanti masuk juga di dalam PKPU pilkadanya gitu. Karena gini, kemarin dalam pileg itu dari awal kami udah tanya sebetulnya ya, kepada kepada KPU. Kalian menggunakan sistem digital atau elektronisasi di tahapan yang mana? Karena waktu itu kami menganggap Sirekap di pilkada itu juga fail sebetulnya. Ya. Walaupun memang ada yang terbantu, tapi secara overall kemarin tuh belum sempurna lah katakan begitu ya. Apa belum sempurnanya? Misalnya satu memang tidak disupport oleh jaringan internet yang memadai di seluruh Indonesia. Yang kedua, toolsnya kan waktu itu cuma hanya diserahkan kepada si penyelenggara ad hoc. Dia pakai smartphone yang dia punya aja, ada yang bagus, ada yang enggak dan segala macam gitu. Nah itu kadang-kadang kan membuat lag ya proses itu. Gitu. Nah makanya kemarin waktu kita tanya pakai tidak, mereka waktu itu di awal bilang nggak pakai. Dan kami mendukung supaya tidak lagi pakai. Karena toh juga sebagai alat bantu, kemudian juga yang dipakai nanti kan hitungan manual gitu. Dan sudah terbukti kemarin di pilkada sebelumnya 2020 agak gagal gitu. Maka kami waktu itu kan bertanya, waktu pada saat mereka mengajukan PKPU, ternyata ada Sirekapnya. Saya yang tanya waktu itu, kenapa kok tiba-tiba muncul Sirekap? Gitu. Ada apa? Gitu. Apakah kemudian kelebihan dana? Ya kan, atau ada sistem yang baru gitu. Nah dijelaskan akhirnya karena sudah dibahas udahlah kita terima, tapi dengan catatan ini merupakan jadi alat bantu. Nah problemnya kemudian itu nggak disampaikan secara masif
kepada masyarakat bahwa Sirekap ini alat bantu. Jadi orang kadang-kadang nunggu ya Sirekap ini. Ya kalau dilihat dari segi pergerakannya sebetulnya ya, yang jadi masalah itu kan bukan Sirekapnya ya, gitu loh. Tapi konversi dari Sirekap ke layar itu yang jadi problem. Kalau ininya kan masuk sebetulnya. Kalau kita cek di bawah, ya mereka datang foto terus dikirim, masuk di copy, itu kan semua lancar. Tapi yang jadi problem adalah ketika dikonversi menjadi hitungan itu yang berubah-berubah. Hari ini naik, itu turun, segala macam gitu. Jadi itu yang jadi masalah sebetulnya. Nah oleh karena itu kalau saya kira karena kemarin Sirekap ini banyak menimbulkan masalah dan kemudian menimbulkan fitnah. Ya kan tadi kan semua orang mengatakan nih kok hari ini saya tiba-tiba nomor 1 udah selamatan sama syukuran sama saudara, tiba-tiba besok udah nggak jadi gitu. Nah kalau saya skeptis. Kalau dalam 3 bulan ini KPU tidak bisa menunjukkan sistem yang baru yang lebih ini, saya kira mending nggak usah dipakai lagi Sirekap. Nanti kita akan evaluasi secara menyeluruh, ya. Toh juga di undang-undang nggak ada. Ini kan problemnya kenapa kita nggak bisa pakai sistem-sistem termasuk e-voting itu karena di undang-undang nggak diatur soal penggunaan sistem digital atau sistem elektronisasi. Kalau selama 3 bulan tidak ada perkembangan atau masih tidak bisa diharapkan? Saya yakin kalau ditanya semua Komisi 2, apakah Sirekap akan dipergunakan di pilkada, kayaknya hampir sama bilang nggak usah aja. Bang, salah satunya soal yang disorot selain di putusan MK, tapi juga tadi disebutkan ada soal peran Bawaslu sih Bang. Dikatakan Bawaslu ini kayak jadi terlalu kaku, terlalu timid, kayak nggak punya ruang gerak yang jelas dan pasti gitu Bang. Ini nanti di pilkada juga akan turut dibahas lagi soal spesifikasi peran Bawaslu atau seperti apa Bang? Atau apa sih Bang sebenarnya yang Komisi 2 lihat kendala dari Bawaslu untuk mengawasi? Enggak, saya lihat memang regulasinya memang belum cukup untuk menempatkan Bawaslu itu punya kekuatan dan instrumen untuk mengawasi pemilu ini secara luas. Jadi apa yang sudah mereka kerjakan sekarang, menurut saya memang itulah yang sudah mereka kerjakan sebatas ada undang-undang yang sekarang ini. Makanya kalau saya melihatnya, bicara tentang soal pengawasan, ya, pengawasan pelaksanaan pemilu, undang-undang kita itu masih cukup belum lengkap. Makanya kami ingin merevisi itu, menyempurnakan itu. Jadi nggak bisa juga dipersalahkan teman-teman Bawaslu ini karena memang mereka sudah mengerjakan apa yang memang diperintahkan oleh undang-undang yang memang punya keterbatasan, gitu. Karena kalau mereka lewat dari situ, jadi persoalan juga nanti sama si kontestannya kan, karena dia melakukan pekerjaan melaksanakan tugas di luar kewenangannya yang diatur oleh undang-undang. Nah, jadi tapi kita menghadapi pilkada dengan evaluasi pemilu ini, ya tentu akan apa yang kita temukan di lapangan ini akan coba kita tuangkan ya, sebatas itu tidak berbenturan dengan undang-undang yang ada sekarang ini. Pak Jokowi tadi sempat mengemuka soal pembentukan panja itu hanya terbatas untuk evaluasi pemilu atau itu juga dipersiapkan untuk revisi undang-undang pemilu dan pilkada? Ya, saya kira kan evaluasi itu evaluasi menyeluruh secara komprehensif. Kayak saya katakan tadi kan, kalau kita bicara tentang evaluasi tentang pemilu ini, pendekatannya ada 3. Yang pertama pendekatan sistem, ya. Kayak tadi itu soal Bawaslu itu. Mau kayak gimana pun kita paksa kalau sistem atau undang-undang peraturannya kayak gitu ya nggak bisa maksimal juga. Makanya rekomendasinya nanti adalah merevisi atau menyempurnakan undang-undang pemilu dan undang-undang yang terkait dengan itu semua, ya. Kan sistem pemilu ini nggak bisa juga berdiri sendiri. Dia akan terkait dengan sistem dengan undang-undang partai politik, ya, dengan undang-undang penyelenggara pemilu, kemudian bahkan nanti misalnya bisa jadi ini kita bicara sampai amandemen Undang-Undang 45, ya. Karena kan kemarin keserentakan antara Pilpres dan Pileg itu kan bukan putusan MK. Kita semua mengatakan lebih bagus tidak disamakan gitu. Tapi untuk merevisi itu nggak bisa revisi undang-undang, itu harus revisi atau amandemen Undang-Undang 45. Nah, jadi memang mungkin menurut saya periode ini sudah
merupakan momentumnya kita melakukan penyempurnaan sistem kita secara holistik, secara menyeluruh. Bukan hanya sekedar sistem politik, ya, sistem pemerintahan, tapi mungkin udah mulai sistem ketatanegaraan kita melalui amandemen 45, amandemen Undang-Undang 45. Jadi Panja itu entry point, ya, entry point membicarakan itu. Tadi sistem, yang kedua penyelenggaranya, tadi kan banyak juga tuh menyampaikan soal evaluasi bagaimana penyelenggara yang baik, ya, gaya hidupnya kayak apa dan segala macam gitu. Yang ketiga anggaran. Nah ini harus kita bertanggung jawab karena pemilu ini pemilu yang paling mahal kan dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin gitu. Jadi anggaran itu harus kita evaluasi. Apakah anggaran itu cukup, berlebih, efektif atau tidak, efisien atau tidak gitu. Nah ini akan dibahas di Panja, dan rekomendasi Panja itu pasti itulah nanti yang akan mengantarkan kita pada evaluasi atau penyempurnaan sistem pemilu. Bang, nanya isu lain Apa itu? soal Kaisang. Kenapa? Apakah benar Golkar akan mengusung Kaisang atau seperti apa? Ya di Bekasi ya. Iya. Kalau Golkar itu kan kita tentu sama dengan partai politik yang lain menginginkan menang di semua daerah di kontestasi pilkada. Gitu. Nah untuk menang itu tentu kita harus punya dasar terhadap pengambilan keputusan. Selain keputusan politik, terus juga harus didukung oleh keputusan yang berlandaskan akademik. Nah tentu saya kira nanti akan diuji dari survei yang kita lakukan sekarang. Ya, kalau memang masyarakat Bekasi misalnya menginginkan atau membutuhkan sosok figur seperti Mas Kaisang itu, ya itu akan menjadi pertimbangan kita. Tapi sejauh ini seperti apa sih Bang pertimbangannya? Apakah memang benar jadi nominasi atau memang masih wacana atau seperti apa? Ya kalau dalam konteks Golkar kan pendekatannya formal ya. Jadi kalau ada pertama tentu kader, jangankan dari partai yang lain, ya dari kader partai kita sendiri dia harus ya secara terbuka menyatakan keinginannya untuk maju sebagai calon kepala daerah di mana gitu, ya kan nggak mungkin kita yang nawar-nawarin. Nah apalagi kalau Mas Kaisang ini kan ketua umum partai politik juga yang lain, ya. Nah sampai sekarang baik Mas Kaisang ataupun PSI-nya sendiri belum pernah membicarakan itu kepada kami. Bang, terkait kabinet ini katanya sudah ada pembicaraan dari Golkar di Koalisi Indonesia Maju sendiri. Itu sudah kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Erlangga Hartarto untuk membicarakannya dengan Presiden terpilih, ya Pak Prabowo yang memang punya hak prerogatif. Sudah ada nama Golkar yang diajukan untuk ini. Kalau dari PAN kan sudah ada tuh Pak Golkar. Saya baru tahu tuh kan udah ada namanya. Hah? Udah ada Golkar. Kan udah nanti umumkannya nanti. Kan masih lama ya, paling bulan Oktober gitu. Ya saya khawatir nanti disampaikan namanya sekarang, nanti hilang tiba-tiba malah marah. Berarti udah ada di Bang. Apa? Berarti udah ada. Yang tahu Pak Erlangga dan Pak Prabowo dan Allah Subhanahu wa taala. Bang, izin minta tanggapan dong Bang soal isu penambahan kementerian ini. Kan diisukan RUU Kementerian Negara ini juga lagi digodok Bang di DPR. Nah tapi Golkar tuh sebenarnya melihatnya seperti apa sih Bang? Karena kan kalau kita ingat Pak Jokowi dulu kan menggaungkan yang namanya semangat reformasi birokrasi, efisiensi dan efektivitas, salah satunya jumlah kementerian Bang. Tapi sekarang malah diserahkan pada presiden gitu Bang. Nah jadi begini, saya ingin menjelaskan beberapa hal soal ini. Pertama, undang-undang kementerian itu termasuk di dalam list prolegnas yang diusulkan oleh Komisi 2. Ya, jadi teman-teman bisa cek di awal periode ini 2019 kami udah nyusun, kan kami diminta waktu itu setiap komisi untuk mengusulkan daftar list undang-undang apa saja yang mau dibahas 5 tahun atau 1 periode ini. Nah, kami memasukkan itu termasuk undang-undang MD 3. Jadi jangan salah tafsir, ya. Nah, ini menjadi riuh kan tiba-tiba seolah-olah DPR ini merespons ya, dinamika yang terjadi, dinamika politik yang terjadi di luar. Tiba-tiba ada orang yang mengusulkan harus nambah, kemudian dikaitkan dengan akomodasi politik dan macam-macam. Wah, DPR bahas undang-undang kementerian. Ya, sebenarnya itu udah lama kami anggap. Kenapa? Karena undang-undang itu kan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, ya. Udah 16 tahun yang lalu. Kita menganggap waktu itu jangankan 16 tahun,
2 tahun, 3 tahun, ya dunia ini berkembang dan maju. Indonesia maupun situasi internasional juga berubah. Nah, pertanyaannya apakah struktur kabinet yang dibuat 16 tahun lalu itu masih update atau tidak dengan situasi sekarang? Ya, apalagi untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Menurut saya nggak perlu dikaji. Menurut kami di Komisi 2 waktu itu perlu dikaji, ya, perlu diupdate, ya. Jangan-jangan nggak 3-4 lagi, gitu. Ya, bisa nambah, bisa kurang, tergantung kebutuhannya. Kebutuhan, tantangan masa depan seperti apa, program yang akan dijalankan oleh 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang oleh Indonesia seperti apa. Itu satu. Yang kedua, soal dikembalikan ke ke presiden, itu putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi Mahkamah Konstitusi waktu itu memutuskan bahwa untuk jumlah kan ini waktu itu ada orang menjudicial review soal wakil menteri, gitu ya. Nah, tapi kemudian salah satu putusannya itu adalah sebaiknya jumlah kementerian itu diserahkan kepada presiden yang jadi itu putusan Mahkamah Konstitusi, bukan maunya DPR, bukan maunya pemerintah, bukan maunya presiden terpilih, apalagi gitu, karena waktu itu kan Pak Prabowo ya belum jadi calon, belum menang, belum segala macam gitu. Nah, jadi oleh karena itu, nah yang ketiga, nah saya bicara dalam konteks sebagai perwakilan partai politik, ya yang namanya akomodasi politik itu kan saya kira nggak bisa dihindari juga, ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan dua hal yang tadi, nah momentum, kita punya momentum sekarang, punya momentum untuk melakukan revisi undang-undang kementerian. Nah, yang juga mungkin salah satu pertimbangannya itu bisa jadi ada aspek akomodasi politik, tapi nggak murni aspek akomodasi politik. Jadi ada juga pertimbangan akademiknya kenapa kita membutuhkan sekian itu, gitu, ya. Nah, kemarin udah diputusin di Bamus, di paripurna, ya, bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu melakukan penyempurnaan atau revisi terhadap undang-undang kementerian itu. Ya, itu kan pilihan, ya. Kita menghormati partai politik masing-masing. Mereka punya kedaulatan sendiri, ya. Nah, partai politik dalam sebuah pemerintahan yang sistem presidensial begini kan seperti Indonesia itu punya pilihan dua, ikut bersama-sama dengan pemerintahan atau berada di luar pemerintahan. Golkar atau saya menilai mau di dalam atau mau di luar itu sama mulianya tempatnya. Nah, karena sama mulianya ya kalau udah di luar yang penting jangan ganggu, gitu, ya. Nah, pengertian ganggu itu kan kalau misalnya ya asal-asalan lah gitu. Tapi kalau dia menjadi kekuatan berimbang, terus kemudian menyampaikan kritik, saran, pandangan yang berbeda, gitu ya. Ada opsi-opsi program yang menurut mereka lebih baik, terus kemudian diperdebatkan. Ya menurut saya itu bagus-bagus saja sebagai partai politik yang mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Oke? Cukup, ya.